Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda dalam acara yang tentunya kita telah tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything is come from mind. So, manage your mind. Ya, bagaimana kita menata batin kita karena semua itu berasal dari batin kita. Baik pemirsa Dhamma TV, pada tema kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu membangun toleransi antar umat beragama. Ya, toleransi antar umat beragama adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan rukun. Dalam era globalisasi saat ini, kita dihadapkan pada berbagai perbedaan, yaitu antara lain perbedaan agama, kepercayaan, dan tentunya juga budaya. Namun perbedaan-perbedaan ini tidak harus menjadi sumber konflik tentunya, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama menjadi pribadi-pribadi yang lebih arif dan bijaksana. Baik pemirsa Dhamma TV, kita akan bahas tema ini dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bhikkhu Dhamma Wicayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante, apa kabar? Ya, baik selalu. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama dan bersama-sama untuk meningkatkan kebijaksanaan dan menemukan kedamaian. Akhirnya menjadi makhluk yang tersadarkan. Itulah Namo Buddhaya. Iya, Bante, apa kabar Bante? Ya, selalu harus baik-baik aja. Baik ya, ini udara lagi, cuaca lagi dingin, ya panas, dingin, hujan terus ya Bante? Ya, begitulah namanya batu ya begitu. Dingin ya? Bagus. Iya, baik Bante. Bante, tema kita adalah membangun toleransi antar umat beragama. Sebenarnya apa sih definisi toleransi antar umat beragama dan mengapa itu penting di negeri kita ini terutama ya Bante? Sesungguhnya kalau diperhatikan dari semua agama itu pertama kali bertujuan mengajarkan bagaimana masing-masing orang itu mengurangi semua penderitaan masalah-masalah mereka berkurang dan menemukan masing-masing juga bagaimana bisa bertambahnya kebahagiaan. Itu tujuan dari semua agama. Tetapi sekarang agama sudah dipolitisir, ya, jadi ada kelompok tertentu mengadu domba seperti itu. Jadi kalau sudah politik seperti ini kan kotor jadinya. Jadi dengan demikian ya kita bisa menjadi manusia yang di tengah-tengah, tidak bisa diprovokasi oleh siapapun juga, sehingga kita tetap menjaga yang namanya sampah. Yang mau merusak kelompok yang lain itu tidak benar, jangan dimasukkan ke dalam pikiran kita. Jadi kita tidak usah mengikuti tujuan mereka memang mau memecah belah itu. Jadi maka itu penekanan di dalam Pancasila, persatuan Indonesia itu penting dan perlu dipegang teguh supaya Indonesia itu bisa bersatu. Itu gimana? Itu yang penting, harus dikupas terus. Ya, Bante, tetapi sebenarnya bagaimana cara menghargai perbedaan agama dan kepercayaan? Terkadang di dalam satu agama saja itu sudah terjadi perbedaan-perbedaan di dalam mungkin pemahaman ya. Dan itu juga sangat rentan untuk menimbulkan konflik sebenarnya. Ya itulah, jadi kalau kita perhatikan semuanya kan Sang Buddha sudah tegas, semua bersumber dari penyakit tiap-tiap individu, yaitu kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Ya. Kalau dia disinggung masalah sudah dari dulu kedudukannya enak itu karena dapat uang banyak, lalu ini dipotong gitu, wah ini nggak boleh seperti ini, misalkan seperti itu. Nah otomatis ya orang itu akan jadi musuh. Seperti yang kita tahu lah, Menteri Keuangan dulunya bagaimana, sekarang gimana. Nah sekarang sudah cara bekerjanya berbeda dengan dulu. Wah ini dicegah, oh dia dapat musuh ini Menteri Keuangannya. Itu kan sudah satu kewajaran, karena seolah-olah itu merugikan kebiasaan mereka yang salah itu di stop, tapi akhirnya nggak suka mereka memusuhin. Nah itu bisa seperti itu. Demikian juga karena ada kebencian, ketidaksenangan tertentu, itu yang menyebabkan mereka ada ego. Aku kok gini ya,
aku kok digitukan ya, aku kok diginikan ya. Jadi ada sistem aku di dalam diri masing-masing, itulah yang dikatakan agamaku kok digitukan, kelompokku kok digitukan, ya toh, sekteku kok digitukan. Jadi itulah yang dikatakan Sang Buddha katakan tidak ada yang namanya aku. Tidak ada sekte ini atau sekte itu. Yang ada itu adalah kita sama-sama ini hanya kumpulan dari 5 kondisi yang ada dalam diri kita, 5 kanda, yaitu ada tubuh jasmani, perasaan, memori, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Nah, semua masing-masing ada, ini aja. Yang lain di luar itu bukan milik kita. Maka dari itu bagaimana kita bisa mengenal dan memahamin ternyata dari semuanya ini ada satu poin yang lebih penting, yang lainnya itu bisa mendatangkan penderitaan. Nah, belajar seperti inilah yang dikatakan tujuan agama, bertujuan masing-masing bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Tetapi kalau mereka sudah merasa kebahagiaan sejati, dapat duit, dapat kedudukan, dapat ini, dapat itu, ya inilah dunia, aku lebih bahagia kalau dapat seperti itu. Nah, otomatis penilaian-penilaian yang rendahan seperti itu yang jadi masalah terus. Tetapi kalau dia katakan yang di luar diri kita, masalah keuangan lah, kedudukan, itu bukan menjadi masalah. Yang jadi masalah bagaimana kita bisa mengatur pikiran kita supaya lebih damai dan lebih bahagia, itu aja. Iya, Bante. Saya suka bertanya bahwa di bumi ini kan adalah wadah gitu, satu tempat di mana makhluk-makhluk itu belajar. Dan isinya lebih banyak dari alam-alam rendah, betul Bante? Sehingga apa sih sebenarnya pendidikan yang tepat untuk makhluk-makhluk dari alam-alam rendah ini? Kan tidak bisa langsung tinggi gitu atau dalam. Apa harus ditakutin gitu kan? Kadang-kadang orang kalau ditakutin kan baru nurut nih, kan gitu. Ada sebuah teknik gitu ya untuk orang makhluk-makhluk dari alam rendah yang berwujud manusia ini untuk bisa menurut, ternyata ada satu teknik menakuti mereka, misalnya dengan hukuman neraka. Menurut Bante gimana? Ya, itu kan memang tergantung sampai di mana kepandaian, quality, batin dari guru kita masing-masing. Kalau gurunya memang tinggi, mereka paham ini ajaran apa yang harus diajarkan pada orang yang tingkatan seperti itu. Ya, menyesuaikan ya. Jadi disesuaikan. Itulah yang dikatakan ilmu ini tidak segampang yang dikatakan secara teori. Betul. Tetapi disesuaikan dengan gelombang pikiran mereka itu cocoknya yang mana, itulah ilmunya yang harus diajarkan. Betul. Maka itu ajaran Sang Buddha itu sangat tinggi karena pertama kali dia harus mengolah batin beliau terlebih dahulu untuk mencapai yang tertinggi. Nah, ketika dia sudah mencapai yang tertinggi, dia kan tahu gelombang pikiran yang lainnya yang cocok yang mana. Nah, itulah yang dikatakan kalau sekarang kita lihat tidak ada yang mampu seperti itu. Jadi mereka itu hanya berdasarkan hafalan-hafalan yang mereka dapat. Otomatis itu ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Dan begitu, jadi dengan demikian ini ya yang dikatakan siapapun juga itu ingin mendapatkan satu hiburan, ingin menunjukkan bagaimana caranya supaya mereka itu lebih bahagia. Dan mereka itu dia tunjukkan, nah kalau kamu jalan seperti ini, kerugiannya itu begini, bahayanya begitu. Kalau itu terjadi dalam diri kamu, jangan diulang. Sesungguhnya kita semua itu ingin mencari jalan menuju kebahagiaan. Ini loh jalannya, harus kamu jalankan. Kalau jalannya sudah dijalankan, baru kita akan dapatkan kebahagiaan itu. Kalau tidak dijalankan, hanya teori tok, iming-iming tok, yang ngomong sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kita tahu, kita berkhayal, memberikan ilmu khayalan kepada mereka. Jadi otomatis itu yang menyebabkan mereka tidak bisa terima, gitulah. Tapi kalau dijelaskan dengan pelan-pelan, otomatis mereka akan lama-lama ngerti lah. Ya, untuk mengatasi kebodohan dari makhluk-makhluk yang berkesadaran rendah ini, Bante, apakah dibutuhkan yang namanya pengalaman untuk membuat mereka menjadi pintar gitu ya, Bante? Ini kan makhluk-makhluk yang masih berkesadaran rendah nih.
Kalau cuma diberi teori mereka nggak akan ngeh kan Bante. Jadi apa perlu juga seorang pembimbing itu betul ya akan diarahkan inilah jalan yang benar. Tapi kan kadang-kadang ngehnya, kliknya itu ketika mereka sudah mengalami dalam artian pernah melakukan kesalahan. Oh iya benar juga ya kata Bante gitu kan, kata-kata begitu Bante ya. Apakah seperti itu? Jangan dijawab dulu Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita mengalami banyak sekali atau menerima banyak sekali nasihat, tapi lalu begitu saja. Dan ketika kita mendapatkan satu pengalaman, apa yang Anda rasakan? Ayo kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV, Anda masih bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita Biku Dhamma Wicayu Mahathera tentunya dalam acara Manage Your Mind. Dan apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu yang sering menyapa saya di jalan untuk acara Manage Your Mind ini? Tentunya saya berharap Anda bisa menyaksikan ini dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, itu Bante. Jadi kadang-kadang tuh apakah orang itu harus mengalami dulu ya supaya ngeh gitu loh sama ajaran yang diberikan itu. Kadang-kadang ya itu tadi, kadang-kadang loadingnya kan lambat. Ya itulah yang dikatakan experience is the best teacher. Pengalaman-pengalaman kita itu akan menjadi guru yang terbaik. Maka dari itu kita harus mengalami sendiri bagaimana kita ini bisa memahami untuk mengerti. Betul. Maka dari itu Sang Buddha ini satu-satunya beliau mengerti dengan jelas bahwa kita itu menderita ternyata banyak faktor negatif yang masuk melalui mata, telinga, dan pikiran kita sendiri. Itu yang menyebabkan kita problem, masalah terus masuk. Jadi kalau kita tahu demikian ini, bagaimana kita bisa menghentikan penderitaan itu? Kita stop. Stop yang negatif, masukkan yang positif. Nah itu yang dikatakan kita bisa menjalankan seperti itu akan membuat kita paham, mengalami sendiri, membuktikan sendiri bahwa memang betul banyak faktor negatif yang membuat kita menderita. Kalau kita tidak masukkan lagi, kita bisa mengurangi banyak negatif itu. Itu aja. Cukup simple. Ya. Jadi memang perlu perenungan ya Bante ya. Ya. Harus menyediakan waktu untuk merenung. Ya itu ya. Jadi yang rendah-rendah gitu dia dilihatkan begitu, dia paham sendiri, betul juga. Betul juga. Kan seperti itulah. Ya. Jadi dengan demikian ya kita tidak perlu memaksa untuk kayalan surga lah, neraka, nakut-nakutin itu ketidakan zaman. Bukan zaman laki lah. Di zaman milenial ini harusnya kesadaran manusia sudah mulai meningkat ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa bangsa kita IQ-nya di bawah 100 Bante. Gimana dong? Sudah enggak usah dipostingin IQ itu kan orang bule kan biasa barat kan memang begitu senang merendahkan kelompok tertentu. Tetapi ternyata mereka juga Iya betul-betul, sepakat saya. Sepakat itu Bante. Nah, bagaimana cara mengatasi stereotip dan prasangka negatif tentang agama lain? Ya itulah, itu kan kalau saya perhatikan, itu tergantung guru-guru yang mengajarkan sekolah, itu yang mengisi terus. Mengisi ke murid-muridnya begini. Jadi mereka sudah punya pandangan agama A itu begini, agama B itu begitu. Jadi dia memang sengaja untuk menjelekkan dan menjatuhkan. Maka dari itu sesungguhnya Sang Buddha tidak pernah menjelekkan siapapun juga. Tetapi Sang Buddha kata, yang jelek itu awake dhewe. Kita semua ini menderita gara-gara ono kebenciannya, ono keserakahannya, ono kebodohan ini loh masih ada. Ya. Selama ini ada. Kita semua sama-sama menderitanya. Penyakitnya itu harus dibersihkan, keserakahan dihilangkan, kebencian dilenyapkan, kebodohan dibangkitkan dengan kebijaksanaan. Nah ini sama sekali tidak pernah diajarkan. Menderita lah akhirnya. Ya, jadi keserakahan mungkin bisa dihidupkan dengan rasa bersyukur mungkin. Ya istilahnya santuti para mangdanang. Jadi kita puas dengan apa yang ada karena itu sebagai kekayaan. Kalau kita seperti mereka itu yang sudah punya kedudukan banyak, uangnya sudah miliaran, kepingin dari miliar jadi triliunan. Sehingga dengan demikian itulah korupsi terjadi di mana-mana. Dia sudah kaya, kedudukan itu kepingin kaya lagi dengan cara yang salah itu. Maka dari itulah dikatakan keserakahan itu harus kita perhatikan ke dalam diri kita masing-masing
bahwa kita juga masih ada. Maka kita harus hati-hati. Itu aja. Hati-hati, lalu kita sesungguhnya tidak lama lagi sama-sama loh. Meninggalkan dunia ini. Harta apapun juga kita tinggalkan. Rumah, tanah, tinggalkan semua. Gelar, jabatan. Nggak ada apa-apa sudah. Nggak ada apa-apanya udah. Yang kita bawa gelombang pikiran kita. Ya. Kalau gelombangnya elek ya ke tempat elek. Itu aja. Ya. Ya, oke, jangan bersedih bagi yang tidak punya gelar, tidak punya harta, tapi gelombang pikirannya selalu positif gitu ya, Pak ya. Itu yang akan membawa kita melanglang jagat raya ini gitu ya, ke arah yang lebih baik. Nah, Bante, mungkin apa sih contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama nih menurut Bante ini apa nih Bante? Kegiatan apa Bante? Nah, ini sebenarnya akan lebih bagus seandainya di kabupaten atau di gubernuran di situ dikasih kesempatan gunakan tempat ini untuk kegiatan semua agama. Jadi mereka itu bisa memanfaatkan. Disitulah yang dikatakan kan tidak ada katakan kalau agama ini nggak boleh ke wihara, agama itu nggak boleh ke gereja, agama ini nggak boleh ke sana. Nah, ini kan membatasi. Ya? Kalau kita yang gubernurnya, wali kotanya sudah membuat seperti itu, kan kita tidak membatasi. Kamu mau datang, dengarkan. Siapapun juga bicara, mau tambah ilmu silakan. Jadi dengan demikian tidak ada merek agama di situ. Jadi pemimpin dari kota itu dia memiliki ide sendiri seperti itu. Nah inilah keberanian mereka. Bahwa mungkin mereka waktu kecil takut-takutin. Belajar agama lain murtad masuk neraka, nah, misalkan seperti itu. Jadi itu kan tidak benar. Hanya orang yang nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Kenapa kita katakan itu? Kan mereka kata Tuhan yang menentukan toh ke surga atau neraka. Kalau mereka dia yang ngomong yang berani masuk neraka ya toh. Nah itu kan sudah jelas salah kan gitu. Itu udah lebih pintar sih Bante. Ya, tapi itu tadi harus ditakutin dulu baru nurut itu. Orang yang ditakut-takutin itu mudah untuk dipengaruhi. Itu cara mungkin cara mendidik ya psikologi massa. Tapi kemudian manusia berkembang sehingga dia berpikir kritis. Moga-moga tidak ada yang setakut itu ya Bapak Ibu atau pemirsa Dhamma TV setelah beranjak dewasa harus ada lebih kesadaran ya Bante. Jadi sebenarnya yang berlaku di semesta ini adalah hukum apa saja sih Bante? Sebetulnya ya kalau kita lihat apa yang diajarkan Sang Buddha itu, Sang Buddha mengatakan utunyama, masalah hukum panas dingin itu. Bijanyama, bibit-bibit, ya, kamanyama, citanyama, dan dhammanyama. Jadi ini hukum. Semuanya hukum. Bahasa Indonesia dong, nanti pemirsa kita nggak ngerti. Ya, otomatis utu itu masalah panas dingin. Bija itu bibit, ya toh. Lalu bibit itu kamanyama itu hukum sebab dan akibat. Citanyama itu masalah pikiran. Bagaimana kita tahu pikiran positif negatif itu mana yang membuat kita menderita dan mana yang membuat kita bahagia, mana yang bisa membuat kita bebas. Jadi dhammanyama itu seluruh ini termasuk ada di dalam dhamma itu. Jadi dengan demikian itu belajarlah semua ini di dalam kebenaran itu sendiri. Bukan kata punyaku yang paling benar, agamaku yang paling benar. Jadi memahami semua ini bisa bermanfaat untuk dunia ini. Kalau kita bisa mempelajari ini, wah, bijanyama kita paham masalah apa itu bibit-bibit, semuanya unggul semua. Hasilnya kan bagus. Ini masalah tanaman ya Bante? Bibit-bibit ini tanaman ya? Iya seperti itu. Sampai segitunya ya pemikirannya ya. Maka dari itu kita bisa memahami hukum sebab akibat. Sebab begini nanti bisa membuat maju. Sebab begini membuat kita merosot. Sebab ini membuat kita hancur. Tahu, oh sebabnya ini semuanya. Kalau kita tahu semuanya ini hukumnya seperti ini, bagaimana kita bisa mengembangkan, bagaimana kita ini tahu hukum sebab akibat dengan jelas, menata pikiran kita dengan tepat arah, kita tidak condong masuk penyebab yang membuat kita menderita. Kita tahu untuk mendapatkan kebahagiaan kita harus memasukkan kebiasaan kita menciptakan kebahagiaan itu.
Kalau kita tahu bagaimana menciptakan pikiran itu bebas dari semua dualisme, otomatis kita lebih segar, lebih bebas dari semua masalah, karena kita tahu manajemen seperti inilah yang dikatakan cita niyama yang terbaik. Nah, itulah yang dikata belajar seperti itu, manusia akan tambah lama, tambah pintar, dan sangat bermanfaat untuk dunia ini maupun untuk pikiran kita. Itulah kemenangan sejati itu ya, Pak ya. Itulah yang disebut menang ya, Pak. Jadi kita kalau main game gitu, kita harus paham gitu. Hukumnya gimana, sistemnya bagaimana gitu, Pak ya. Baru menang gitu. Jadi nah kebanyakan kita nyemplung aja tanpa memahami hukum dan sistem. Itu yang terjadi di kehidupan ini. Sebenarnya bagaimana sih cara membangun komunikasi yang efektif dengan orang-orang dari agama lain, Bante? Jangan dijawab dulu, Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan tunggu jawaban dari Bante, bagaimana kita bisa berinteraksi secara positif dengan berbagai lintas agama dan kepercayaan. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita, yaitu dengan satu pertanyaan nih, Bante. Bagaimana sih cara membangun komunikasi yang aktif dengan orang-orang dari agama lain? Lah ya itu, jadi mereka itulah yang seharusnya Aktif ya? Aktif berpindah-pindah kegiatannya. Sebentar di gereja, sebentar ke masjid, sebentar di wihara, dan terus keliling seperti itu tiap minggu kumpul. Jadi kan masing-masing bertukar pikiran toh. Nah, dengan cara itulah yang dikatakan keakraban akan terjadi. Jadi dengan demikian ya otomatis itu yang membuat dunia ini nggak bisa bekerja dengan baik, karena pemimpin-pemimpinnya itu tidak tahu harus bagaimana Ya. untuk merukunkan, menyamakan, bisa menyatu itu gimana. Nah, akhirnya mereka itu tidak ada pertukaran ilmu, ya toh? Betul, otomatis betul. terjadi dengan baik. Ya, ini kan sebenarnya peran dari para tokoh agama kan, Bante. Bagaimana mereka dululah yang membuat sistem, membuat rencana-rencana seperti itu, Bante, di antara para tokoh agama. Ya itulah, jadi umatnya kan istilahnya melok aja saja nih, ikut. ya itulah yang istilahnya tiap pemimpin itu harus punya pikiran revolusi mental. Revolusi mental itu dulu kerjanya seperti ini. Supaya lebih baik itu gimana caranya? Nah, itu yang perlu dipikirkan toh. Ya. Kalau dari dulu begitu-gitu, enak loh. Kita cuma duduk diam terima duit. Akhirnya kalau semua cara berpikir seperti itu mau enaknya saja, itu namanya mereka tidak ada tanggung jawab sama sekali. Tidak tahu bahwa dia punya kedudukan itu, punya kewajiban seperti ini memajukan cara aktivitas kegiatan untuk lebih maju itu gimana. Nah itu namanya baru menteri itu akan menjadi menteri yang sangat-sangat efektif untuk membantu negara kita. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan mereka itu hanya mau duduk, hanya keluar duit, tidak mau memeriksa satu persatu. Sekarang lain kerjaannya, dia berubah cara dulu cuma duduk diam. Ini tidak efektif. Dia harus ke sini, ke pabean, ke bagian apa, perpajakan, ke bagian apa. Jadi otomatis semuanya dikunjungi, diperiksa semua. Wah, mereka ketakutan. Mereka tahu ada tidak beresnya, toh. Maka dari itulah mereka semuanya ketika diperiksa kelihatan ketidakberesannya. Itulah yang dikatakan bahwa menteri seperti inilah yang seharusnya didukung semua, supaya menunjukkan bahwa kebersihan itu penting, kejujuran itu penting, data-data itu penting. Maka itu ketika sudah terombak seperti itu, ya otomatis bagus. Termasuk menteri pertanian. Dari dulu kita selalu impor terus. Sekarang dia melakukan sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa, beras berlebihan. Tidak perlu impor lagi. Nah itulah yang dikatakan ini baru ada revolusi mental dijalankan oleh pimpinan yang punya tugas sesuai dengan bidangnya. Nah itu sangat bagus.
Maka itu kalau kita juga lihat sekarang, ternyata dari dulu kita ada sesuatu yang baru, Bobby Bos itu. Ini ditentang nih, ditentang karena ini tidak menguntungkan. Kalau pakai yang lama dapat 3% ya, misalkan keluar dari negeri masuk kan dapat 3%. Dia keluarkan ini juga dapat 3%. Wah, kan kaya mereka. Wah, maka dari itu yang baru-baru model begini supaya kita bisa mandiri tidak disetujui. Karena dia tidak dapat apa-apa. Maka dari itu yang dikatakan inilah keserakahan mencegah Indonesia lebih makmur, lebih maju, tapi karena keserakahan pribadi negara dihancurkan. Itu dosanya gimana, Bante? Ya otomatis lah itu. Beneran ada neraka nih? Itu dengan sendirinya mereka itu akan sengsara di alam selanjutnya. Kalau sudah salah karena dia punya ilmu, tapi tingkah lakunya, aktivitas dalam ucapan, tingkah lakunya maupun cara berpikirnya salah, dia nanti masuk ke alam sengsara. Di sana itu mungkin dia masuk neraka dulu. Habis dari neraka mungkin dia masuk ke alam setan. Dari alam setan habis lagi masuk ke alam binatang. Terus berulang-ulang sampai tidak pernah tahu berapa lama dia di alam sengsara berputar-putar di sana. Ya nanti itulah namanya hukum alam, tidak bisa ditawar-tawar oleh agama manapun juga, tetap berproses seperti itu. Karena energi pikiran itulah yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Energi tidak bisa dimonopoli siapapun juga. Sing elek ya nang elek, sing apik ya nang apik. Jadi tidak ada istilahnya, kamu walaupun berbuat baik karena tidak ikut agamaku, sorry, gak bisa mlebu surga, itu bohong besar juga. Jadi itulah harus berani kita bicara bahwa yang mana benar sebagai benar, yang salah tetap salah. Ya, bagaimana pemirsa Dapat TV? Ternyata surga neraka ada juga ya, Bante. Ya Surga sesungguhnya itu kedamaian, neraka itu penderitaan. Ya sesungguhnya kan istilahnya surga neraka itu versinya dari agama Buddha kan sangat berbeda. Berbedanya itu semua itu kan tergantung kita tahu bahwa makin rendah gelombang pikiran kita kan kita tertekan, kita stres, makin rendah makin tertekan, makin rendah makin tertekan, otomatis paling rendah ya paling tertekan. Jadi itulah yang dikatakan energi yang menekan dia itu, dia menderita seperti itu. Kalau dia makin lama makin tinggi, jadi makin bahagia, ringan kan gitu. Jadi itulah kalau diperhatikan, wah, ajaran Sang Buddha itu sangat-sangat berlogika, sesuai dengan gelombang pikiran kita. Karena gelombang pikiran kita dari dulu yang sangat jauh sudah ada, sampai yang akan datang juga sudah ada, tidak pernah berubah. Itulah yang dikatakan bahwa alam semesta ini sesungguhnya berproses sebagaimana kewajaran mereka sendiri. Tidak ada kekuatan manapun yang menciptakan alam semesta ini. Itulah yang dilihat dengan mata batin Sang Buddha dengan jelas dan terang. Sudah, tidak usah memusingkan siapa yang menciptakan. Yang penting ciptakan pikiran kita lebih damai, lebih bahagia, itu sudah cukup. Gitu. Ya, ini kalau melihat dari tua atau dulunya ajaran Buddha yang logika ini, Bante, ternyata ketika disebarluaskan kepada orang-orang yang dengan tingkat kesadaran rendah, itu perlu diberikan imajinasi dongeng kayaknya, Bante. Namanya neraka tuh kayak disetrika, kamu rasanya panas. Bayangin zaman dulu ada setrika nggak ya? Pokoknya disesuaikanlah rasa tertekannya itu dengan yang ada lah kira-kira pada saat masyarakat itu hidup, mungkin lah ya seperti itu, Bante. Sehingga menurut saya timbullah dongeng-dongeng yang disesuaikan untuk menggambarkan nggak enaknya itu loh neraka itu. Nggak enaknya rasa benci itu gimana, coba ngambarinya, Bante. Kita kalau udah benci sama orang nih, panas kan rasanya di hati ya, Bante. Ya itu akan terbakar toh. Terbakar kita gitu rasanya ya. Lagi, ya. Cemburu, iri, itu kan membakar ya. Jadi darah kita juga naik ke atas, merah mukanya ya, dah macam-macam. Darah tinggi bisa-bisa, stroke lah. Ya, kira-kira begitu ya pemirsa Dhamma TV. Sehingga untuk yang sudah mempunyai kesadaran yang lebih tinggi,
kita bisa menganalogikan ya, menganalisa secara logika sebenarnya bagaimana sih ajaran-ajaran kebaikan ini disebarluaskan. Tentunya seperti ngedikan Bante tadi bahwa tergantung dari masyarakatnya gitu. Bagaimana kita menyampaikan itu diperlukan sesuatu strategi ya Bante ya. Untuk kalau di tingkat bawah kesadaran dikasih logika yang tinggi nggak nyampe kadang-kadang Bante. Ngantuk mereka, iya kan. Jadi mungkin perlulah dongeng-dongeng dari para pendongeng ini. Bante, bagaimana cara mengatasi konflik antar umat beragama? Karena memang ternyata mereka ini berbeda-beda tingkat kesadarannya. Sebetulnya kalau dikatakan konflik itu kan istilahnya ada sesuatu yang mereka bicarakan atau ada sesuatu yang mereka lakukan. Nah, itu yang dibicarakan dan dilakukan itu, yang salah kalau kita memasukkan ke mata kita, masukkan ke telinga kita, jadilah masalah untuk pikiran kita. Tetapi kalau masalah yang di luar mereka melakukan ini, bicarakan itu, tapi kita stop, tidak usah dimasukkan ke mata, tidak usah dimasukkan ke telinga kita, otomatis pikiran kita tidak sampai terpengaruh oleh efek-efek yang sengaja mereka memang membuat onar seperti itu. Maka dengan sistem inilah yang dikatakan, biarkanlah mereka memang yang rendahan suka melakukan hal yang jelek-jelek. Tetapi yang bijaksana mengangkat batinnya itu selalu di atas untuk memantau, melihat. Begitulah kewajaran orang yang rendahan seperti itu. Dia melakukan itu, berbicara seperti itu. Tapi yang tinggi ini hanya menyaksikan, mengetahui, kita tidak bisa merubah dia. Karena itu sudah kebiasaan dia seperti itu. Itulah sifat rendahan seperti itu dia tetap lakukan, tetap bicarakan, otomatis jadilah masalah terus-menerus. Tetapi kalau batin dan pikiran kita tidak mempermasalahkan, ya tidak ada problem dalam pikiran kita masing-masing. Itulah cara manusia yang bijaksana itu bisa memisahkan, di luar ada masalah, tapi di dalam tidak mempermasalahkan, selesai. Kan seperti itulah. Ya, menurut Bante, bagaimana cara mempromosikan toleransi antar umat beragama di sekolah-sekolah? Mungkin pendek aja Bante. Bagaimana caranya? Ada ide nggak? Ya otomatis itu kalau seperti itu ya guru-guru itulah yang katakan bagaimana masing-masing itu ketika ajaran agama. Nah ini sekarang agama itu minggu ini yang ngajar si A, agama A. Yang minggu kedua agama B. Jadi di situ supaya mereka ngerti, oh, yang Hindu mengajar begini, yang Kristen mengajar begitu, yang Katolik mengajar begitu, yang Buddha mengajar demikian, yang Islam mengajar begitu. Nah dari situlah mereka akan lebih ngerti, lebih paham bahwa disitulah yang nanti dikatakan mereka saling mengenalkan dirinya masing-masing. Kan tergantung gurunya, dia berani enggak melakukan seperti itu yang lain dari yang lain. Itu namanya juga ada revolusi dalam cara mengajarkan agama supaya bisa menjadi satu kesatuan gitu. Tak kenal maka tak sayang ya, saling berkenalan ya Bante. Baik, bisa dapat TV tentunya kita di segmen 4 kita akan lanjutkan dengan meditasi bersama yang langsung dipimpin oleh ahlinya tentunya Biku Dhamma Wijaya Mahathera. Jangan kemana-mana, siapkan diri untuk bermeditasi bersama. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, di dalam dunia ini yang paling penting adalah pikiran kita masing-masing. Mari kita bertekad bersama-sama untuk memahami bahwa masalah yang lalu ada di dalam memori kita. Masalah yang akan datang akan ada di dalam bentuk-bentuk pikiran kita. Hidup saat ini terletak di dalam kesadaran itu. Memahami seperti ini, kita mengerti. Masuk yang lalu di dalam memori, kita mendita. Masuk yang akan datang di dalam bentuk-bentuk pikiran kita, kita kacau dan bingung sendiri. Tetapi di dalam kesadaran itulah letaknya kedamaian yang kita dapatkan. Mari kita bertekad memperkuat kesadaran kita untuk hidup saat ini dan menemukan kedamaian
di dalam batin kita masing-masing. Meditasi kesadaran hanya tahu dan sadar saja. Dimulai. Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Apapun yang lihat, tahu ada penglihatan itu. Apa yang kita dengar, tahu ada suara itu. Tetapi tidak memberikan respon apapun juga. Sekedar tahu dan sadar, memahami fenomena yang di luar seperti itu. Tapi pikiran tidak pernah tergetarkan oleh permainan-permainan pikiran. Akan ditemukan kedamaian dan keheningan yang dikatakan masuk di si pengetahu terus menerus. Di sanalah kita tak tergoncangkan oleh sensasi manapun juga. Mari kita renungkan dan analisa dengan jelas, terang, dan tak diragukan lagi, karena semua bisa kita buktikan sendiri di dalam diri kita masing-masing. Meditasi kesadaran yang kokoh dan kuat untuk memisahkan masalah dan tidak ada masalah. Itulah tempat yang perlu kita ketahui. Di dalam ketidakmasalahan, di situ penuh dengan kedamaian. Masuk dalam damai yang hening, disitulah kesadaran diletakkan. Meditasi kesadaran di dalam kedamaian itu masing-masing.
tenang, tenang dan tenang. Sekali lagi, agama yang sejati wujud daripada pikiran yang selalu damai dan hening. Karena artinya agama, tidak, agama kacau. Bila mana kita menemukan ketidakkacauan dalam pikiran kita, itulah agama sejati telah muncul di dalam pikiran kita masing-masing. Maka kita bersama-sama memiliki pikiran. Temukanlah agama yang sesungguhnya di dalam kejernihan, keheningan, kedamaian. Itulah terang benderang agama sejati telah kita temukan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, terima kasih Bante. Baik pemirsa Nurul TV, semoga hari ini kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari perjalanan hidup kita. Dan tentunya saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Namo Buddhaya. Suki Hotu, Namo Buddhaya.